Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat, kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Brand Babu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Ratnam Babu atau yang dikenal sebagai Sabu Babu mendidik putranya Diamond Babu untuk menjadi anak yang paling beruntung karena ia dilahirkan dari keluarga yang kaya raya. Bahkan, ia tidak mengizinkan putranya untuk disuapi menggunakan tangan dan menggunakan mainan serta pakaian yang murah. Kini Diamond Babu tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan dan mapan di bawah kekayaan ayahnya. Ia juga dilarang mendekati orang-orang miskin yang dianggap bisa membuat mereka menjadi sial. Babu juga diberikan kekuasaan untuk satu perusahaan agar bisa ia kelola dengan baik. Ia juga diminta untuk bisa memilih wanita yang kelak bisa mendampinginya. Namun saat ia menyukai satu gadis, ia membatalkannya karena setelah melihat latar belakang keluarganya, ia sama sekali tidak tertarik. Di kediamannya kali ini, Sabu memperkenalkannya dengan keluarga wanita yang bisa disukai oleh putranya. Pertemuan keluarga tersebut pun membuat kedua keluarga sangat bahagia. Namun kriteria Diamond hanya mau wanita dari kalangan tinggi yang setara dengannya dan seperti putri dari Perdana Menteri atau pengusaha terkaya di kota mereka. Mau tidak mau keluarga tersebut membatalkan pertemuan keluarga itu. Pavani adalah seorang putri Perdana Menteri yang sangat manja dan semua disiapkan oleh Radha yang bekerja di tempatnya. Ibu Pavani selalu memberikan hal yang terbaik untuk Radha. Namun Radha menolak pemberiannya karena ia mau membeli dengan hasil uangnya sendiri. Diamond mendatangi sebuah klub malam untuk bisa menemukan seorang gadis dari kalangan atas. Hingga beberapa anak buahnya mencoba mencarikan gadis yang cocok untuknya. Namun mereka tidak menemukan gadis yang cocok dengan selera Diamond. Venkata, adik perempuan dari Radha yang kesal selalu dimarahi oleh Radha, mengirimkan kata-kata mesra kepada Diamond melalui handphone Radha. Diamond dan anak buahnya mencari tahu tentang hal itu, hingga mengira Radha adalah putri dari Perdana Menteri dan langsung membalas pesan dari Venkata. Tak lama Radha datang dan memperingatkan Venkata untuk tidak memainkan handphone tersebut karena ia hanya menggunakannya saat menghubungi keluarga Pavani. Radha kembali ke pekerjaannya di rumah Perdana Menteri. Ia sedikit bingung ketika Diamond mengirimkan pesan singkat kepadanya. Diamond benar-benar mengira Radha adalah putri Perdana Menteri hingga ia memberanikan diri untuk menelponnya, tapi dengan cepat Radha mengatakan hal-hal yang membuatnya sangat terkejut. Hal itu pun diceritakan kepada ayahnya hingga membuat ayahnya memberikan semangat untuk bisa mendapatkan putri Perdana Menteri tersebut karena ia yakin Diamond bisa mendapatkan dengan apa yang ia punyai. Diamond pun mengiyakan dan kembali bersemangat untuk mendapatkan putri Perdana Menteri tersebut. Venkata kembali mengambil handphone Radha dan mengirimkan kata-kata mesra untuk Diamond. Dengan cepat ia pun membalasnya dan mengiyakan untuk mengajaknya bertemu di kuil. Diamond dan kedua penjaganya mendatangi kuil dan melihat Pavani serta Radha bersamaan. Namun ia lebih tertarik pada Radha di awal pertemuannya. Diamond sangat tidak sabar untuk bisa menikahi putri Perdana Menteri tersebut. Namun lagi-lagi ia merasa kesal saat Radha tidak menerima telepon darinya. Berulang kali ia mengirimkan pesan kepada Radha hingga membuat Radha sangat bingung dan menerima telepon tersebut. Diamond mengatakan kalau Radha pernah mengirimkan kata-kata mesranya. Dengan cepat Radha mengatakan ia berasal dari keluarga sangat miskin dan ayahnya adalah pemilik kedai teh, sedangkan ia sendiri bekerja di rumah Perdana Menteri dan terkadang memberikan pelajaran kepada anak-anak di sekitar rumahnya. Diamond merasa bingung mendengar semua pernyataan dari Radha. Diamond mengatakan ia tidak mempedulikan latar belakang keluarga Radha dan memintanya untuk menemuinya.
Ia juga mengaku sebagai penjual es krim. Rada tidak mau menghabiskan waktunya untuk berbicara di telepon dan dengan cepat memutuskan telepon tersebut hingga membuat Diamond sangat kesal. Lagi-lagi fan Kata menggunakan handphone kakak perempuannya untuk menghubungi Diamond. Ia mengatakan kalau ia meminta maaf karena pernah membuatnya marah saat pembicaraan di telepon tersebut. Diamond pun mulai melakukan penyamaran dan menjadi penjual es krim bersama kedua pengawalnya, hingga membawa dagangan mereka ke depan rumah Perdana Menteri. Diamond memberanikan diri menyapanya saat melihat Rada. Namun Rada yang ketakutan malah menghindarinya dan meminta tolong kepada pengawal rumah Perdana Menteri untuk mengusir mereka semua. Pengawal tersebut menurutinya, namun di saat bersamaan ayah Rada tertabrak sebuah mobil. Diamond dan anak buahnya langsung menolong dan membawanya ke rumah sakit. Dokter menjelaskan kalau kondisi ayah Rada sangat baik karena ia dibawa dengan cepat ke rumah sakit hingga mereka bisa langsung menolongnya. Pak Fani yang menemani Rada menanyakan siapa orang yang mengantar ayahnya ke rumah sakit. Keduanya langsung menemui Rada dan mengucapkan terima kasih pada Diamond yang masih menggunakan pakaian penjual es krim. Diamond sangat senang saat ia berbicara langsung dengan Rada. Pak Fani menjelaskan kalau ia adalah putri dari Perdana Menteri dan Rada adalah teman terbaiknya. Setelah berbincang, mereka pergi dan Rada mengirimkan pesan kalau ia menyukainya. Namun, kesalahpahaman terjadi karena Diamond mengira Pak Fani yang mengirimkan pesan tersebut sementara Rada sudah mulai menyukainya. Diamond mulai menyukai Pak Fani dan berulang kali mengirimkan kejutan untuknya. Namun selalu terjadi kesalahpahaman karena Rada yang menyukainya yang menerima semua pemberian dari Diamond. Rada sangat senang menerima pemberian dari Babu dan membuat fan Kata menyukainya dan mengatakan kalau tas tersebut adalah merek dunia terkenal dan semua wanita tergila-gila pada tas tersebut yang biasa digunakan oleh para pejabat. Rada terdiam dan mengatakan tukang es krim yang memberikannya. Namun fan Kata tidak mempercayainya karena tidak mungkin tukang es krim memberikan tas semahal itu. Pak Fani dan Rada mencoba menemui Babu dan menanyakan tentang tas tersebut dan menanyai tentang latar belakang Diamond memberikan tas tersebut dan bagaimana latar belakang Babu. Anak buah Babu mengatakan Babu adalah pekerja keras yang mengumpulkan uang untuk bisa mendapatkan barang-barang yang ia inginkan. Namun Babu tidak membenarkan hal itu karena Pak Fani dan Rada telah pergi. Ia membuat video khusus dan mengumpulkan keluarga besarnya untuk diperkenalkan dalam video tersebut. Dalam video itu ia mengakui kebenaran hidupnya yang merupakan putra dari pemilik perusahaan syarikat Diamond dan mengatakan kalau ia berasal dari kalangan atas dan mencoba berbohong karena ia benar-benar mencintai Pak Fani dan berjanji akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Rada dan ayahnya yang melihat hal itu merasa terharu hingga kedua matanya berkaca-kaca. Ia tidak percaya Babu bisa mencintainya dan tidak memandang latar belakang dirinya. Bahkan Ratnam, ayah Babu mengatakan secepatnya akan mendatangi kediamannya dan melamarnya untuk menjadikannya sebagai menantu kesayangan mereka semua. Kedua keluarga pun sepakat akan bertemu di kuil Gandeswaram. Semua keluarga Babu telah bersiap untuk bisa mendatangi keluarga Rada. Keluarga Babu menggunakan mobil-mobil terbaik sementara keluarga Rada menggunakan bajai untuk bisa tiba di kuil. Babu dan keluarganya bingung ketika mereka melihat Rada yang bersiap. Ratna meminta putranya untuk menghubungi Pak Fani dan dengan cepat Babu menelponnya dan sejak itu Babu tahu kalau selama ini ia berhubungan dengan Rada, bukan Pak Fani. Babu benar-benar tercengang dan merasa kesal karena kesalahpahaman selama ini. Ia menceritakan semuanya kepada sang ayah hingga membuat ayahnya menjadi terkejut. Namun pernikahan itu tidak bisa dihindari dan sejak hal itu banyak undangan dari pihak miskin datang untuk keluarga Babu dan membuat ayahnya sangat marah terhadap apa yang telah dilakukan oleh putranya. Ia bahkan menghina pengundangnya di hadapan keluarganya semua. Begitupun keluarga Rada, mereka merasa sangat kecewa ketika tahu ada kesalahpahaman dengan ini semua. Bahkan mereka mencoba mendatangi kantor Babu untuk bisa bertemu langsung dengan Ratnam. Tapi Ratnam tidak sama sekali mau menemui mereka. Ia menelpon putranya dan bisa menyelesaikan semua ini. Babu pun langsung menelpon Rada dan menjelaskan kalau selama ini ia salah paham. Ia hanya mencintai Pak Fani dan meminta memutuskan hubungan mereka. Rada terdiam dan tidak mengucapkan semua yang diucapkan oleh Babu, terlebih ketika mendengar Babu malu bertemu dengan ayahnya yang datang menemuinya di kantor.
Keluarga Rada menelpon ayahnya dan menjelaskan semuanya. Namun keluarga Rada tidak terima dan meminta konfirmasi pada Ratnam langsung dan menyiarkan di stasiun televisi secara langsung. Ratnam pun menurutinya, tapi dalam acara itu ia menghina keluarga Rada dan tidak mempedulikan permohonan ayah Rada yang ingin mereka tetap melakukan pernikahan. Hal itu membuat marah masyarakat yang mendukung keluarga Rada. Venkata mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sejak awal ia menghubungi Babu. Ia meminta maaf kepada Rada tentang semuanya, tapi Rada sudah tidak bisa marah dan meminta Venkata untuk tidak lagi mengganggunya. Ia hanya merasakan kebodohan dalam dirinya yang terlalu mencintainya. Rada mencoba menghubungi Babu untuk mengajaknya bertemu terakhir kalinya. Rada yang benar-benar mencintai Babu tidak bisa terima kalau mereka tidak berjodoh. Babu meminta untuk tidak lagi menghubunginya dan melupakan semuanya karena mereka berbeda. Rada berjanji akan menurutinya, tapi ia mempunyai satu permintaan untuk makan bersama dengan Babu. Mendengar hal itu, Babu pun menurutinya dan mau makan satu roti berdua dengan Rada. Dan di akhir pertemuan, Rada mengembalikan tas yang pernah diberikan Babu kepadanya. Keduanya pun berpisah. Akibat kesalahpahaman itu, semua keluarga Babu dijauhi oleh orang-orang miskin dan mereka tidak lagi mau bekerja dengan keluarga Babu. Sejak kejadian semua itu, Babu merasa kesulitan saat keluar rumah dan makan di restoran karena semua menolak kedatangan mereka. Babu menceritakan semuanya kepada ayahnya, dan istri Ratna mencoba menasihatinya untuk tidak berbuat seperti itu karena mereka mengalami kesulitan. Semua pekerja di rumahnya mengundurkan diri hingga mau tidak mau mereka melakukan apapun sendiri, hingga kekacauan benar-benar terjadi di rumah ini. Babu meminta ayahnya mengizinkan dirinya pergi ke pernikahan orang miskin, agar kehidupan mereka bisa kembali normal dan orang-orang miskin tidak lagi memusuhi mereka. Ratnam pun menyetujuinya dan ia mengajak semua keluarganya untuk pergi ke pernikahan itu untuk bisa makan karena selama ini mereka belum makan sama sekali. Semua tamu yang datang melihat keluarga Babu makan di tempat itu merasa terkejut. Kedua anak buah Babu mencoba menemui Rada dan menceritakan semua kesulitan mereka. Rada dengan senyum tulusnya memberikan rantang yang penuh dengan makanan yang ia tahu dibutuhkan oleh keluarga Babu. Dengan memenuhi standar keluarga Babu, mereka membawa makanan itu dan langsung dinikmati oleh semua keluarga Babu. Mereka sangat menikmati makanan itu tanpa tahu asal makanan itu dari mana. Namun, perbuatan mereka diketahui oleh bibi Babu dan menekan mereka untuk mengakui semuanya. Mereka dengan takut menjawab kalau Rada yang telah menyiapkan semuanya, bahkan mereka mengatakan kalau ide untuk datang ke pernikahan itu adalah ide dari Rada. Bibi Babu pun meminta mereka membawa Rada untuk datang. Ibu dan keluarga lainnya menerima Rada dan ingin mereka kembali meneruskan pernikahan mereka. Terlebih ibu Babu yang sejak awal memang menyukainya. Ia bahkan tidak lagi peduli dengan brand yang selalu diusung oleh suaminya. Hingga dengan tulus ia memberikan sebuah kalung cantik untuk Rada, bahkan mengenakannya langsung ke leher Rada sambil memeluknya. Pelan-pelan keluarga Babu bisa menerima kehadiran Rada di tempat mereka dan merasa senang ketika Rada menyiapkan semua keperluan Ratnam tanpa Ratnam tahu. Suatu pagi Babu merasa sedih ketika tahu Rada akan pergi ke Delhi untuk pertandingan menarinya. Namun Rada memutuskan untuk tidak pergi dan mengambil kesempatan ini. Ia benar-benar menyadari kalau Rada adalah wanita yang tulus mencintainya walaupun berulang kali ia menyakitinya. Kali ini semua keluarga Babu mencoba menyelamatkan Rada saat ia hampir saja diketahui oleh Ratnam. Macis चाहिए, देगा? Why will he have matches, sir? Rada semakin yakin kalau Babu sudah mencintainya. Begitupun dengan Babu yang yakin mencintai Rada. Namun pagi itu Rada tidak bisa diselamatkan karena Ratna menangkap basah Rada tengah menyiapkan sarapan untuk putranya. Hingga ia memanggil semua wartawan dan menyiarkan secara langsung karena Rada mau ke rumahnya untuk bisa melayani keluarganya. Ia bahkan mempermalukan Rada dan membuat semua keluarga Rada serta keluarga miskin menjadi sangat marah. Rada hanya bisa menangis dipermalukan seperti itu. Sementara keluarganya tidak bisa berbuat banyak untuk membantu Rada. Venkata mencoba menelpon Babu dan menceritakan yang telah terjadi dengan kakak perempuannya.
Ayah Rada tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia pun menabrak mobil yang dikendarai oleh Ratnam dan menceritakan dengan penuh kemenangan kepada Rada. Mendengar hal itu, Rada langsung menuju rumah sakit dan mencuri dengar kalau Ratnam membutuhkan darah AB. Ia yang memiliki golongan darah tersebut langsung menyumbangkannya. Ratnam yang telah sadar meminta untuk bisa diketemukan dengan orang yang telah menyumbangkan darahnya, karena ia yakin orang tersebut berasal dari kelas yang sama dengan dirinya. Namun saat Babu menceritakan Rada yang telah mendonorkan darahnya, membuat Ratnam terdiam dan menyadari kesalahannya dalam hidupnya selama ini. Babu memutuskan untuk pergi dan menemui Rada, menikahinya menjadi istrinya hingga ia tidak lagi peduli dengan Brandit yang diusung tinggi oleh sang ayah. Namun kedatangan Babu membuat ayah Rada marah dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang Babu. Mereka pun berkelahi tapi Babu bukanlah lawan mereka hingga tubuhnya pun dipenuhi luka. Rada yang melihat hal itu mencoba mencegah ayahnya dan membiarkan ayahnya dibawa oleh polisi yang datang melihat perkelahian itu. Babu mengakui ia telah mencintai Rada dan tidak peduli dengan brand yang diagungkannya dulu. 2 tahun kemudian, pernikahan Rada dan Babu telah berjalan dengan bahagia. Babu mengizinkan Rada untuk mengikuti semua perlombaan menari di berbagai negara. Bahkan ia dengan bangga memperkenalkan istrinya hingga mereka dikaruniai seorang bayi pelengkap kebahagiaan mereka. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Brand Babu. Babu yang sombong dengan kekayaannya dan hanya ingin dijodohkan dengan orang yang selevel dengan dirinya, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa ia dapat diluluhkan oleh seorang Rada yang berbeda kasta dengan dirinya. Cinta membuktikan bahwa hubungan dan kekuatan di antara kedua insan yang sudah saling mencintai tidak akan membedakan status maupun juga kekayaan di antara keduanya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terus saksikan video-video SLMT-TV yang lain dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum.